Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Di dunia, sebagian besar negara memiliki setidaknya satu musuh, dan seringkali itu adalah tetangga mereka. Begitu juga Aljazair dan Maroko. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka rela meninggalkan orang miskin untuk membeli senjata tempur. Mengapa mereka melakukannya? Yuk cari tahu di video ini. Pada tahun 1830, atas nama membantu negara-negara terbelakang, Prancis menginvasi Aljazair dengan peluru meriam yang membunuh lebih dari 800.000 penduduk asli. Kemudian Prancis dengan cepat menguasai Aljazair. Tidak seperti tetangganya, Aljazair, Maroko memiliki tentara yang lebih kuat dan perlawanan sengit, tetapi bukan saingan Prancis. Sebelum diserbu, raja mereka secara cerdik bertemu dengan Inggris dan menandatangani perjanjian pada tahun 1856. Isi perjanjian itu adalah bahwa Maroko mengizinkan Inggris untuk bebas bepergian, berimigrasi dan berdagang, serta pembebasan dari berbagai pajak. Jadi, setelah merebut Aljazair, meski Prancis mau, tetap tidak bisa menyerang Maroko karena mendapat perlindungan Inggris. Namun, kemerdekaan Maroko terus-menerus terancam oleh penaklukan Spanyol, yang memegang pelabuhan di sepanjang pantai untuk perdagangan. Dalam perang tahun 1859 hingga 1860, Maroko dikalahkan dan menderita reparasi berat yang jumlahnya melebihi anggaran nasional. Untuk membayar utang mereka, mereka meminjam uang dari Inggris dan Prancis. Pada saat yang sama, mereka menyita tanah subur suku-suku untuk dijual kepada orang Eropa. Tidak puas dengan kelemahan raja yang berkembang, banyak pemberontakan terjadi, meninggalkan negara dalam kekacauan. Khawatir bahwa rakyat akan menggulingkan tahta serta tekanan dari hutang yang belum dibayar, Raja Maroko meminta bantuan Prancis. Ini sangat mirip dengan spekulasi Prancis. Sebelum itu, Prancis, bersama dengan kekuatan Eropa lainnya, membagi lingkup pengaruh. Dan Maroko adalah bagian dari Prancis. Pada tahun 1912, perjanjian Fez ditandatangani. Dengan demikian, Maroko menjadi protektorat. Ini berarti mereka menikmati otonomi dalam urusan internal. Urusan luar negeri dan pertahanan dikendalikan oleh Prancis. Jadi, meskipun Aljazair dan Maroko sama-sama diserang, nasib mereka benar-benar berbeda. Setelah Perang Dunia Kedua, Prancis secara bertahap menjadi lebih lemah. Apalagi setelah kekalahan melawan 3 negara Indochina pada tahun 1954. Maroko melakukan perlawanan dengan protes. Mereka mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan mencapai kemerdekaan melalui negosiasi pada tahun 1956. Di pihak Aljazair, negara melancarkan perlawanan berdarah, mengorbankan lebih dari 2 juta orang untuk mengusir Prancis dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Tak lama, alih-alih menikmati kedamaian, kedua negara bertetangga itu terlibat konflik. Mereka memperebutkan 2 tanah bernama Tindouf dan Becar. Secara historis, daerah itu sebagian besar tidak berpenghuni karena tanah tandus dan kekurangan air. Baru pada tahun 1950, ketika deposit batu bara dan biji besi ditemukan, Prancis mencaplok Tindouf dan Becar di Aljazair. Maroko mengklaim tanah ini sebagai milik mereka, tetapi tidak ada bukti untuk membuktikannya. Pada tahun 1963, 2 negara tetangga berperang karena tidak dapat berunding. Aljazair dibantu oleh faksi sosialis Kuba dan Mesir. Maroko didukung oleh Prancis. Namun, pertarungan mereka tidak terlalu sengit karena hanya berlangsung dalam skala kecil. Setelah lebih dari sebulan, gencatan senjata antara kedua belah pihak ditandatangani, dengan Organisasi Persatuan Afrika untuk menengahi. Hasil Tindouf dan Becar sementara di bawah administrasi Aljazair. Tetapi sumber daya dieksploitasi oleh kedua negara. Sementara masalah teritorial belum sepenuhnya terselesaikan, pada tahun 1975 peristiwa lain membuat mereka melanjutkan permusuhan mereka. Di bawah tekanan untuk mendekolonisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta atas permintaan Maroko, Spanyol meninggalkan koloninya di Sahara Barat. Saat itu, tanah ini dihuni oleh ratusan ribu Sahrawi dan tidak ada yang peduli dengan nasib mereka. Maroko menginvasi Sahara Barat, dengan alasan bahwa tanah itu adalah milik mereka sebelum dijajah oleh Spanyol. Aljazair memihak Sahrawi atas nama keadilan, membantu mereka melancarkan perang gerilya untuk kemerdekaan, namun pada kenyataannya Aljazair juga ingin menyerang Sahara Barat. Karena mereka membutuhkan jalur laut baru untuk menggantikan jalur yang melalui Selat Gibraltar. Selain itu, ini juga merupakan daerah yang kaya sumber daya dengan cadangan biji fosfat yang melimpah yang digunakan sebagai pupuk. Oleh karena itu, Aljazair telah mendukung orang-orang Sahrawi untuk memerangi Maroko selama lebih dari 2 dekade.
Pada tahun 1991, gencatan senjata ditandatangani dengan pengawasan PBB. Akibatnya, Maroko menguasai 80% wilayah Sahara Barat, dengan sisanya milik orang Sahrawi. Selama 10 tahun berikutnya, Aljazair dilanda perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok Islam radikal. Maroko dituduh mendukung kelompok pemberontak dan permusuhan di antara mereka tidak ada jalan keluarnya. Saat ini, kedua negara ini masih menganggap satu sama lain sebagai musuh. Terkadang mereka bertengkar secara online, karena musuh melanggar perbatasan atau meneror orang. Meski perselisihan dan konflik masih ada, mereka tidak duduk bersama untuk menyelesaikannya. Kedua negara berusaha meningkatkan kekuatan militer mereka untuk pertahanan. Dari 2005 hingga 2015, Maroko menggunakan rata-rata sekitar 5 miliar dolar setiap tahun untuk membeli senjata modern. Begitu juga Aljazair, yang juga menggunakan lebih dari 10 miliar dolar untuk memiliki kekuatan militer yang lebih besar dari Maroko. Sementara itu, kedua negara kekurangan jalan, sekolah dan rumah sakit, dan orang-orang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, para sarjana di seluruh dunia sering menggambarkan perlombaan senjata antara Aljazair dan Maroko sebagai cara penghancuran diri negara mereka sendiri. Mereka adalah negara berhubungan darah, tetapi saling bertentangan. Kedua negara memiliki asal-usul Arab Berber yang sama, mereka berbagi sekolah Islam Sunni yang sama. Apalagi keduanya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terkenal di dunia seperti minyak, biji besi, fosfat. Pendek kata, nasib suatu bangsa terkadang tergantung pada solusi dan visi pemimpinnya. Pemimpin yang bijaksana akan menguntungkan rakyat, dan sebaliknya rakyat akan menderita. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.